pagi hari ini sertai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita memulai lagunya Panji Titus Ditinggikan. Baik, gerakan yang ketiga.
selamat pagi. Selamat kita kembali mendengarkan firman Tuhan hari ini. Siapa yang udah gak sabar dengan firman Tuhan? Angkat tangannya. Wah, semuanya sudah tidak sabar ya? Oke, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Nah, adik-adik, kalau kita semua sudah membacakan, kita pasti tahu ceritanya. Di mana seorang Nabi Elisa, adik-adik, dia adalah seorang hamba Tuhan yang baik banget, yang luar biasa banget, yang melakukan banyak mujizat. Nah, adik-adik, ternyata Nabi Elisa ini, cerita firman Tuhan menjelaskan rumahnya sempit, rumahnya tidak seluas rumah adik-adik sekarang. Di sini siapa yang rumahnya luas banget? Wah, pasti luas-luas kan rumahnya. Nah, tapi Nabi Elisa ini adik-adik, dia rumahnya tidak seluas kita. Nah, akhirnya pada suatu hari adik-adik, maka anggota-anggota teman-temannya Nabi Elisa ini bilang seperti ini. Nabi Elisa, kita ke pinggir sungai yuk. Di sana banyak banget pohon. Kita potong pohonnya, terus kita jadiin kayu, terus kita luasin deh rumahnya. Gimana? Setuju nggak? Terus Nabi Elisa bilang, setuju. Ya udah, kalian pergi aja, nggak apa-apa. Tapi teman-temannya bilang, Nabi Elisa ikut aja yuk, temenin kami biar rame-rame. Ya kan teman-teman? Teman-temannya bilang, iya ayo ikut. Nah, akhirnya Elisa dan anggota-anggotanya, pengikut-pengikutnya pergi bersama-sama ke tepi sungai Yordan untuk mencari kayu. Kayunya dibuat jadi apa tadi? Untuk memperluas tempat tinggal mereka. Nah, akhirnya mereka sampai di pinggiran sungai adik-adik. Sungainya deras, terus banyak pohon-pohon besar, ada burung-burung, ada semuanya banyak banget di sana. Nah, akhirnya mereka semangat, mereka ambil kapak, mereka ambil pisau, apalagi mereka ambil gergaji, mereka ambil apalagi untuk memotong pohon-pohon yang besar banget. Akhirnya mereka sama-sama potong. Ayo teman-teman, semangat, kita potong kayunya. Puk, 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 semangat. Yang di sana juga lagi menggergaji kayu besar. Suara gergaji gimana sih adik-adik? Ayo bikin suaranya sama-sama. Nah, ada yang potong pakai pisau besar, pakai golok. Tok, 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 tok. Ada yang potong pakai kapak. Pak, pak, berat nih kapaknya. Pak, pak, karena kayunya besar-besar adik-adik. Nah, tapi waktu mereka lagi asik-asiknya, ada satu temennya Nabi Elisa, ada satu pengikutnya, dia pakai kapak adik-adik. Tok, 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 cium. Kepala kapaknya tuh terbang masuk ke air. Blum, 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 blum. Tenggelam adik-adik. Ya, dia gak bisa potong kayu lagi deh. Kapaknya masuk ke dalam air. Dia sedih. Kapaknya masuk. Dia takut, dia panik. Karena itu bukan punya dia sendiri. Itu dia pinjem ke temennya. Dan dia mulai takut adik-adik. Hah? Itu kan kapak aku pinjam punya orang. Aduh, jatuh ke dalam air, tenggelam. Aduh, bagaimana ini? Aduh, sedih banget adik-adik. Akhirnya dia panggil, Nabi Elisa mana? Nabi Elisa mana? Nabi Elisa tolong. Nabi Elisa datang. Ada apa? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu sedih? Aduh Nabi Elisa, tolong, itu kapak aku masuk ke dalam air, masuk ke dalam sungai, tenggelam. Blub, 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 blub. Gimana dong? Itu aku pinjam punya orang. Aduh, aku takut banget Nabi Elisa. Nanti orang marah sama aku. Nanti dia suruh ganti, aku nggak punya duit. Dia sedih. Akhirnya adik-adik, Nabi Elisa berpikir, sering, gimana caranya ya? Nabi Elisa punya ide.
Akhirnya Nabi Elisa pergi, dia potong sepotong kayu panjangnya segini. Nah, dia potong, tok 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 tok, dia potong, dia ambil kayu itu. Terus dia tanya tuh tadi temennya, "Hai kamu, tadi jatuhnya kemana?" Dia tunjukin, "Ke situ tuh, ke situ, jatuhnya tuh deket situ. Tadi pas aku pukul-pukul begini jatuhnya deket situ." Akhirnya Nabi Elisa ambil kayu yang dia potong, dia lempar. Di mana tadi kapaknya jatuh, blum, dia lempar pakai kayu. Kayunya juga tenggelam, blub 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 blub. Semuanya pada nyimak adik-adik, semuanya pada nungguin. Ternyata itu kapak muncul ngapung, ngambang-ngambang di atas air. Wah, yang tadi kapaknya masuk dia senang. Wah, itu kapakku, itu kapakku. Nabi Elisa bilang, "Ayo cepet-cepet ambil, cepet ambil." Wah, dia langsung ambil adik-adik dari pinggiran sungai, dia ambil. Yeay, aku punya kapak lagi. Aku gak harus takut. Walaupun ini punya pinjaman, nanti aku balikin deh, gak jadi hilang deh. Makasih ya Nabi Elisa. Wah, luar biasa sekali Nabi Elisa. Ya, kita tepuk tangan. Yeay, akhirnya Nabi Elisa bikin keajaiban adik-adik. Emangnya bisa Kak ngapung lagi? Gak bisa. Nanti coba kalian di rumah ya, coba benda yang berat kalian masukin ke dalam air, terus tenggelam, terus kalian lempar kayu, naik nggak tuh? Enggak, dilakukan hanya oleh Nabi Elisa. Kok bisa sih Kak? Bisa dong, karena Nabi Elisa punya Tuhan Yesus Kristus yang baginya tidak ada yang mustahil. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu, Tuhan kita itu, dia nggak mau membuat kita kesulitan di dalam pekerjaan kita, membuat kita kesulitan di dalam sekolah, di dalam mengerjakan pekerjaan rumah, di dalam membantu orang tua. Tuhan tidak mau kita kesulitan. Kalau kita ada masalah, terus kita bilang, "Aduh Tuhan Yesus, bagaimana ini?" Maka Tuhan Yesus akan tolong kita. Seperti tadi temennya Nabi Elisa, dia bilang, "Aduh Tuhan, gimana ini?" Nabi Elisa langsung tolongin. Tetapi bukan karena kekuatan Nabi Elisa, tapi karena kekuatan siapa? Tuhan Yesus. Karena Nabi Elisa itu adalah hamba Allah, hambanya Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus bantu lewat Nabi Elisa. Hebat nggak tuh? Siapa di sini yang mau di dalam setiap kesulitannya ditolong oleh Tuhan? Angkat tangannya. Di setiap pekerjaan kita, di setiap aktivitas kita, kita selalu ditolong kalau kita kesulitan. Tapi kalau kita minta tolong sama Tuhan. Jadi adik-adik, mari kita biasakan kalau kita kesulitan di dalam segala sesuatu, terus kita dapat masalah, biasakan meminta pertolongan Tuhan. Jangan meminta pertolongan orang lain, karena hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Oke adik-adik, ingat kisahnya ada di 2 Raja-Raja 6 ayatnya yang pertama sampai yang ke-7. Puji Tuhan, mari kita berdoa buat firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Dan kami yakin, kami percaya Tuhan selalu ada menolong kami. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ajar kami supaya di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap pekerjaan dan tugas-tugas kami selalu membutuhkan Tuhan dan dapat Tuhan mengandalkan Tuhan senantiasa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Berkati juga seluruh kakak-kakak guru sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa. Dadah.